Legenda leluhur suku Bantik Sulawesi. Di masa lampau, di negeri Kahyangan yang berada di atas awan, hiduplah 8 bidadari yang alok rupanya. Mereka adalah keturunan para dewa, termasuk seorang bidadari bernama Lumimut. Suatu hari, dalam kebosanan mereka akan kehidupan surgawi yang abadi, mereka memutuskan turun ke bumi untuk menikmati keindahan alam yang berbeda dari tempat tinggal mereka. Dengan sayap dan busana berkilaan, mereka melayang turun menuju sebuah danau yang jernih, di tanah yang kelak dikenal sebagai Tanah Bantik di Pulau Celebes. Ketika mereka mendarat di tepi danau, airnya berkilau memantulkan cahaya bulan yang bersinar lembut. Dengan riang, kedelapan bidadari itu melepas pakaian surgawi mereka dan masuk ke dalam air, bermain dan bercanda satu sama lain. Gelak tawa mereka menggema di udara malam, bagaikan nyanyian merdu yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berhati suci. Mereka tidak menyadari bahwa ada seorang pria yang tengah mengintai mereka dari balik semak-semak di tepi danau. Pria itu bernama Tower, seorang pemburu yang sering berburu di hutan sekitar danau. Saat sedang mencari mangsa, ia tak sengaja melihat para bidadari turun dari langit. Keindahan mereka membuatnya terpesona, terutama Lumimut, yang baginya lebih cantik dari cahaya bintang. Terpikat oleh kecantikan dan pesona sang bidadari, ia pun menyusun rencana. Diam-diam, ia mendekati tempat para bidadari meletakkan pakaian mereka, dan dengan hati-hati mencuri salah satu pakaian itu, pakaian milik Lumimut. Ketika malam semakin larut, para bidadari mulai keluar dari air untuk mengenakan kembali pakaian mereka. Namun, Lumimut terkejut saat mendapati bahwa pakaiannya hilang. Panik, ia mencari-cari, tetapi tidak menemukannya. Sementara itu, saudari-saudarinya yang lain sudah mengenakan pakaian mereka dan harus segera kembali ke Kahyangan sebelum fajar menyingsing. Dengan berat hati, mereka meninggalkan Lumimut sendirian di tepi danau, menangis dalam ketakutan dan kebingungan. Tak lama kemudian, Tower keluar dari persembunyiannya dan menghampiri Lumimut. Dengan suara lembut, ia berkata bahwa ia telah menemukan pakaian yang hilang, tetapi ia bersedia mengembalikannya dengan satu syarat. Lumimut harus menjadi istrinya. Sang bidadari yang tidak memiliki pilihan lain akhirnya menerima permintaan Tower. Ia menikah dengan pria itu dan mulai menjalani hidup sebagai manusia di bumi. Seiring waktu, Lumimut mulai mencintai Tower. Mereka hidup bahagia dan membangun rumah di dekat danau tempat mereka pertama kali bertemu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak-anak yang kelak menjadi nenek moyang suku Bantik. Lumimut mengajarkan kebijaksanaan dan kearifan yang dibawanya dari Kahyangan. Sementara Tower mengajarkan cara bertahan hidup di bumi. Bersama, mereka menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi keturunan mereka. Meskipun Lumimut telah menerima nasibnya sebagai manusia, ia tak pernah melupakan asal-usulnya. Setiap malam, ia akan menatap langit, berharap bisa melihat saudari-saudarinya lagi. Namun, pintu ke Kahyangan sudah tertutup baginya. Ia hanya bisa mengajarkan nilai-nilai luhur kepada anak-anaknya, agar mereka tidak melupakan asal-usul ilahi yang mengalir dalam darah mereka. Legenda ini diwariskan turun-temurun dalam masyarakat Bantik sebagai cerita asal-usul mereka. Mereka percaya bahwa mereka adalah keturunan langsung dari Lumimut, sang bidadari yang turun dari langit. Karena itu, mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kebijaksanaan, keberanian, dan keteguhan hati, sebagaimana yang diajarkan oleh leluhur mereka.